Nah, nanti kita boleh nanya-nanya dikit ya Pak, kalau misalnya calon A misalnya yang menarik sahamnya apa yang patut kita pantau gitu ya Pak ya? Iya, ya, ini apa namanya? Cuma saya secara garis besarnya aja ya, soalnya kalau ini, nah ini, oke, apa sudah terlihat slide saya? Udah Pak, cuman kurang Oke. diperbesar. Nah, mantap. Ya, jadi sebelum masuk ke apa namanya domestik ya, saya juga akan update sedikit terkait dengan perkembangan ekonomi global ya sebelum masuk ke politik. Jadi di 2024 ini memang akan sangat menarik ya, karena menurut saya politik ekonomi ke pemilu di Indonesia tidak akan lepas dari perkembangan situasi politik dan juga ekonomi global ya di 2024. Jadi kalau kita mau lihat kinerja indeks harga saham gabungan di 2024 kelihatannya kita tidak bisa memisahkan antara politik Indonesia, situasi politik Indonesia dengan situasi politik global dan juga situasi ekonomi global. Kenapa? Karena di 2024 menariknya adalah ada kemungkinan terjadi perlambatan ekonomi global yang masih akan terus berlanjut sampai dengan 2024. Kalau kita lihat data proyeksi dari IMF, ini memang data pertumbuhan ekonomi global ini diproyeksi terus turun dibandingkan tahun 2022. Jadi 2023 ini pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan 2022, dan di 2024 kecenderungannya akan flat. Nah biasanya IMF kalau flat seperti ini itu sebenarnya dia mau bilang bearish, cuman nggak berani mungkin gitu ya. Karena kan memang data dari proyeksi IMF ini kan telat 2 bulan ya dari pergerakan data yang terjadi gitu ya. Nah cuman ada kemungkinan besar ini pertumbuhan ekonomi global di 2023 ini akan tertekan di bawah 3% dari pertumbuhan ekonomi IMF. Kalau di kuartal keempat ini terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti krisis keuangan atau terjadi hard landing dalam perekonomian Amerika. Dan juga terjadi resesi di Jerman dan di Eropa ini terus berlanjut sampai dengan 2024. Nah kalau itu yang terjadi, kondisi pemilu di Indonesia itu di 2024, kalau nggak salah di bulan April ya kita akan melaksanakan pemilu, artinya di kuartal kedua, di awal kuartal kedua 2024 ini akan dibayang-bayangi oleh perlambatan ekonomi global. Ini akan dibayang-bayangi oleh kemungkinan kekhawatiran akan terjadinya hard landing di Amerika dan di Eropa. Nah jadi ini situasinya dari sisi ekonomi akan cukup berbeda dengan katakanlah 2019 dan akan berbeda katakanlah dengan 2014. Pemilu diadakan tanggal 14 Februari 2024, thank you ya. Ini artinya di kuartal pertama 2024 ya. Nah ini kemungkinan besar situasi ekonominya akan mengalami perlambatan prediksi saya. Karena kalau kita lihat ekonomi secara global akan mengalami perlambatan karena kita lihat tingkat suku bunga masih cukup tinggi ya, terutama tingkat suku bunga obligasi di Amerika. Nah jadi berbeda dengan 2014, berbeda dengan 2019. Kalau 2014 dan 2019 kita tahu situasi ekonomi global tidak dalam kondisi yang menukik terlalu cepat ya, atau penurunannya tidak terlalu cepat. Nah kalau kita lihat juga situasi ekonomi global akan perlambatan ekonomi global juga sudah ditandai dengan tren disinflation atau perlambatan atau penurunan harga-harga ya. Jadi kalau misalkan banyak analis yang masih khawatir bahwa akan terjadi inflasi cerita tentang hyperinflation, maka ceritanya akan berbalik arah. Kemungkinan besar di 2024 kita akan bicara tentang disinflation atau mungkin malah akan terjadi deflasi secara year on year basis di 2024. Harga-harga komoditas kemungkinan akan lanjut tertekan di 2024 di first quarter sampai dengan first half 2024 kemungkinan akan tertekan ya, sampai dengan semester pertama 2024 kemungkinan akan tertekan. Ini kita sudah lihat trennya ya di berbagai negara, bahkan di Indonesia tren inflasi berakhir. Yang terjadi adalah disinflation.
Ini terjadi konsekuensi sebagai perlambatan ekonomi global. Inflasi yang melambat ini menjadi signal bahwa ekonomi global itu mengalami perlambatan. Nah, kalau kita lihat oil ya, harga minyak sebagai benchmark, salah satu the mother of all commodities, sebagai benchmark harga komoditas, kita lihat juga mengalami perlambatan. Nah, kalau kita asumsikan harga minyak dunia itu bertahan di level 82 dolar ya, bertahan di level 82 dolar sampai dengan 2024, sampai dengan first quarter atau second quarter 2024, maka secara year on year basis inflasi harga komoditas itu akan hampir mendekati 0%. Inflasi minyak itu akan mendekati 0% di 2024. Jadi yang terjadi adalah disinflation. Nah, ini tingkat inflasi ini akan turun sangat cepat di 2024, apalagi kalau sampai terjadi hard landing. Nah, situasi ekonomi ini kelihatan tidak menguntungkan kinerja indeks harga saham gabungan kita sampai at least di first quarter 2024, sebelum kita tahu siapa pemenangnya. Mungkin di second quarter 2024 kita sudah tahu siapa pemenangnya, baru mungkin nanti sentimennya akan positif bagi Indonesia. Karena dari setting ekonomi globalnya yang jadi adalah harga komoditas masih akan cenderung tertekan sampai dengan first quarter 2024. Disinflation yang tadinya orang bicara inflation, tapi prediksi saya yang terjadi adalah disinflation. Harga-harga barang cenderung turun karena perlambatan ekonomi global dan kemungkinan tingkat suku bunga yang tinggi. Dan juga ekonomi global dibayang-bayangi oleh hard landing, ya. Dibayang-bayangi oleh hard landing ekonomi Amerika. Kalau kita lihat leading indicator ekonomi Amerika, leading indicator itu seperti BMKG lah ya. Kalau misalkan kita mau keluar, kita dibilang sama BMKG, oh hari ini cuaca mendung dan kemungkinan akan hujan gitu ya. Nah ini salah satu lembaga di Amerika membuat suatu leading indicator yang komposisi leading indicatornya itu terdiri dari financial component sama non financial component. Dari sisi komponen-komponen ini mereka memprediksi dengan statistik metode mereka. Komponen-komponen inilah yang bisa memprediksi arah business cycle ekonomi Amerika. Nah, kalau kita lihat ini business cycle Amerika ini arahnya yang warna biru ini sebagai leading indicator, ini kecenderungannya sudah kontraksi. Nah, jadi ada kemungkinan ekonomi Amerika bisa saja mengalami hard landing di fourth quarter 2024 atau di fourth quarter 2023 ini, di kuartal ke-4 2023 ini atau kuartal pertama 2024. Nah, kalau misalkan terjadi hard landing, maka otomatis pemilu kita ini akan dibayang-bayangi oleh gejolak krisis global, ya. Dan ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Karena kalau kita lihat flashback dari 3 pemilu sebelumnya, ini pemilu di 2024 ini akan sangat unik kalau misalkan memang terjadi perlambatan yang cukup cepat terhadap perekonomian Amerika. Nah, walaupun kita lihat tadi malam ya, labor market di Amerika itu masih sangat tight ya, tapi labor market itu adalah leading indicator yang jelek. Dia biasanya lagging indicator, ya. Dia bukan leading indicator. Jadi biasanya ekonomi hancur dulu, baru unemployment rate di Amerika naik gitu ya. Nah, jadi leading indicator dari berbagai leading indicator, contohnya adalah survei sektor manufacturing di Amerika terus kontraksi selama 8 bulan berturut-turut. Terus kita lihat juga upah ya, upah di Amerika itu upah realnya jatuh, upah nominalnya itu cuma tumbuh 4%, inflasinya, inflasi makanan dan inflasi sewa rumah dan juga inflasi energi itu masih sangat tinggi, sehingga secara real upah buruh di Amerika itu sebenarnya kontraksi. Nah, ini yang menjelaskan kenapa terjadinya disinflation di Amerika dan juga di seluruh dunia, karena upah real yang jatuh gitu ya. Artinya domestic spending turun, sehingga logis kalau leading indicator ekonomi Amerika itu mengindikasikan akan terjadinya kontraksi ya. Walaupun kelihatannya unemployment rate masih sangat tight. Nah, jadi ini sangat menarik sekali. Kondisi pemilu di Indonesia ini akan dibayang-bayangi oleh perlambatan ekonomi global. Nah, kalau kita lihat sendiri ya, ekspor-impor global juga sudah mengalami penurunan, dan kita lihat indikator finansialnya yaitu yield inverted-nya masih terus berjalan, yang 2 dan 10 tahun, artinya masih ada kemungkinan ekonomi Amerika masuk ke dalam resesi, dan kita lihat ada kemungkinan juga peluangnya bagi The Fed untuk berbalik arah. Kalau memang terjadi hard landing, maka mau nggak mau story 2024 atau awal tahun 2024 bisa jadi bukan kenaikan suku bunga higher for longer, tapi
lower for longer, artinya ada kemungkinan pemotongan tingkat suku bunga di Amerika kalau terjadi hard landing. Nah, kalau kita lihat dari sisi geopolitik, nah tadi kita bicara tentang ekonomi global, bahwa ekonomi global ada kemungkinan akan terjadi soft landing atau even hard landing dengan berbagai leading indicator yang terjadi yang ada tadi, dan ini kemungkinan diperparah dengan kondisi crowding out effect yang terjadi di pasar obligasi di Amerika. Kita tahu 1 bulan terakhir ini market nervous dengan yield US Treasury yang naik terus ya, dari 3,8 di bulan Juni terus dia naik menjadi 4,8 tadi malam ya, di 10 tahun di Amerika hampir naik 100 basis point. Nah ini kita di Suko Sekuritas dari bulan Juli sudah warning kepada investor kita bahwa kenaikan debt ceiling itu akan menaikkan yield US Treasury cukup cepat gitu ya. Jadi kenaikan yield US Treasury ini bukan menurut kami nothing to do with the Fed punya policy stance, tapi lebih disebabkan karena Amerika naikin penerbitan surat utangnya. Karena debt ceilingnya dinaikin dari 31,4 jadi 34 triliun ya. Nah ini setelah bulan Juni tanggal 30 debt ceilingnya dinaikin, itu langsung penerbitan issuance US Treasury itu masif sekali. Sehingga yang terjadi adalah crowding out effect antara bank, antara asuransi, dana pensiun saling berebut dana dengan pemerintah Amerika untuk mencari dana dari masyarakat. Nah sehingga yield-nya itu mengalami kenaikan. Jadi sebenarnya bukan karena the Fed akan naikin sekali lagi tahun ini atau tidak menaikkan sekali lagi tahun ini, tapi lebih disebabkan karena supply US Treasury yang terlalu banyak. Nah sebenarnya, ini kita lihat ya, defisit APBN di Amerika ini sangat besar sekali, masih 1,3 triliun di 2023. Mereka tidak menerbitkan terlalu banyak US Treasury di first quarter, dan di second quarternya baru meledak naik setelah debt ceiling dinaikkan. Nah ini yang menjelaskan kenapa yield US Treasury naik sangat cepat. Dan di 2024 masih ada tambahan 1,6 triliun lagi US Treasury. Nah ini nanti hubungannya ke geopolitik, di mana setelah pasca debt ceiling-nya itu dinaikkan, itu langsung 1 minggu kemudian Yellen datang ke China. Dia berharap bertemu dengan Xi Jinping. Tujuannya adalah, kalau menurut ekonom-ekonom senior di China, adalah tujuan utama Yellen datang ke China adalah meminta agar pemerintah China men-top up kepemilikan US Treasury. Kenapa? Karena Yellen tahu kalau tanpa China menambah kepemilikan US Treasury, maka yield US Treasury ini akan shoot up ya. Dan ini akan membuat masalah crowding out effect di ekonomi Amerika, dan ini bisa menyebabkan krisis keuangan kalau yield-nya naik terlalu cepat. Kenapa? Karena 30% asing itu memiliki US Treasury di Amerika. Jadi kalau asing tidak menambah porsi kepemilikan surat utang Amerika, maka yield-nya akan naik sangat cepat seperti apa yang terjadi sekarang. Makanya Yellen berharap bertemu Xi Jinping di bulan Juli tahun ini, tapi yang ternyata dia hanya ketemu Menteri Luar Negerinya, kalau masalah, tanpa bertemu Xi Jinping. Dan kemudian 1-2 bulan kemudian yield US Treasury shoot up. Artinya kita bisa bilang bahwa karena datanya lagging ya, selama data foreign inflow US Treasury di Amerika cukup lagging, 2 bulan kalau nggak salah. Jadi kita belum tahu data-data realnya. Tapi kita bisa antisipasi bahwa kepemilikan China tidak bertambah di US Treasury, tetap 900 miliar dolar. Nah ini dampaknya itu karena China tidak menambah kepemilikan US Treasury, foreign inflow-nya tidak nambah, akibatnya sekarang kita merasakan yield US Treasury yang naik sangat cepat. Nah, secara geopolitik ini membuat Amerika semakin kesal dengan China ya. Karena biasanya kan China yang mendanai defisit APBN Amerika ya. Selama ini kita tahu kepemilikan China yang terbesar di US Treasury dan terus mengalami penurunan. Nah kita lihat setelah gagalnya Yellen datang ke China untuk menambah kepemilikan US Treasury, langsung di bulan Juli Agustus itu kita lihat tiba-tiba Laut Cina Selatan itu mengalami pergolakan. Ya kalau kita lihat terus tiba-tiba Filipina itu bergabung dengan aliansi militer Amerika, terus juga kita tahu banyak sekali clash antara kapal patroli Cina dengan kapal-kapal negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina, dan juga kemungkinan besar Taiwan sekarang sedang di circle oleh militer China. Ini sebenarnya dampak
sampingan dari kita lihat semakin terdisintegrasi hubungan antara China dengan Amerika dari sisi perdagangan maupun dari sisi keuangan. Kalau kita bicara trade war di zaman Trump itu hanya dari sisi perdagangan, hubungan antara Amerika dan China itu mengalami keretakan gitu ya. Sekarang dengan di era Biden hubungannya makin dalam ya, sehingga yang terjadi South China Sea bisa jadi another hotspot seperti Ukraina. Jadi pemilu di 2024 selain dipengaruhi oleh dibayang-bayangi oleh perlambatan ekonomi global karena kemungkinan besar Amerika bisa hard landing kalau US Treasury terus mengalami kenaikan. Di sisi geopolitik kemungkinan besar tensi geopolitik bisa berpindah dari Ukraina ke Laut Cina Selatan karena ini sebagai blackmail Amerika terhadap China ya, terhadap China yang kita lihat sudah semakin merenggang hubungannya dengan Amerika. Seperti itu. Jadi ada kemungkinan 5 tahun ke depan presiden kita harus bisa mengantisipasi hal ini ya. Bahkan even di tengah pemilu, kondisi geopolitik di Laut Cina Selatan ini bisa meledak tiba-tiba. Nah, jadi hubungan antara ekonomi dengan geopolitik sangat erat kita lihat, apalagi tadi dengan adanya kemungkinan penolakan China untuk terus menambah kepemilikan di US Treasury. Nah, jadi kita tahu pemilu di Indonesia ini akan dibayang-bayangi oleh kemungkinan bisa jadi juga terjadi krisis perbankan seperti yang terjadi di bulan Maret tahun ini di Silicon Valley Bank karena US Treasury terus mengalami kenaikan. Ini jadi kemungkinan besar akan bisa membuat bank-bank lain selain Silicon Valley Bank yang mark-to-market loss kepemilikan obligasinya ini besar, ini akan bisa jadi terulang. Nah, kalau bisa jadi terulang, ini tentu akan membuat pemilu di Indonesia ini akan dari sisi ekonomi dan politik ini kemungkinan besar akan lebih mendominasi dampaknya ke indeks harga saham gabungan ketimbang hasil elections di Indonesia. Jadi kita di 2024 kita harus melihat selain hasil elections di Indonesia, kita juga harus melihat dampak dari geopolitik tadi dan juga perlambatan ekonomi terhadap kinerja indeks harga saham gabungan kita.